Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kiai Haji Imaduddin Ustman tidak benar melakukan penelitian ilmiah tentang nasab Ba'alawi yang dikatakan, sampai saya mengatakan itu fitnah. Itu fitnah. Cuma kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Tapi ilmiah itu ada batasnya, kan gitu ya. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah. Tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada saling sumpah serapah, tidak ada saling melaknati, ya, tidak nuding ini itu sehingga muncul kata-kata ini imigran, pulangkan ke negaranya. Islam itu kan membuat kita bersatu. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor menjadi satu. Saling merelakan, akhirnya seperti anak kandung, saudara kandung. Itu ajaran Islam. Maka ini sudah bagus-bagus, malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Kelemahan Islam itu kan kalau umatnya pecah. Nah ini ya. Coba kita gunakan akal yang sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru kepada habaib. Sampai di Solo itu ada keponakan gurunya, beliau naik dokar dari Jombang menuju ke Solo untuk nyambung perguruan itu tadi, memuliakan. Kalau tidak salah di Solo itu abahnya Habib Anis Solo. Itu yang ponakan dari gurunya Mbah Hasyim. Kita tarik semua ada ikutan. Nah, kok sekarang malah dituding. Sebenarnya sudah enggan menanggapi tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin Ustman Al-Bantani, karena pembahasan mengenai nasab bukanlah pembahasan yang elok untuk diketengahkan ke ranah publik, sebab jika masing-masing bertahan pada egonya, maka pembahasan itu hanya akan mengarah pada fitnah dan penistaan. Sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab moral dan intelektual, seorang kiai maupun habib seharusnya lebih mengedepankan pemikiran bagaimana membimbing umat kepada hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Akan tetapi pembahasan ini sudah terlanjur viral dan menjadi konsumsi publik. Ironisnya tidak hanya umat Islam tetapi juga non-Islam ikut menyaksikan kelucuan dari oknum kiai dan oknum habib. Kiai Imad semakin hari terlihat semakin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan penelitian ilmiah, sehingga dengan sewenang-wenang, dalam berbagai kesempatan ceramahnya menyatakan Ubaidillah terputus. Melihat perkembangan pembahasan mengenai nasab para habaib ini masih terus berlanjut dan narasi yang digunakan sudah mengarah pada fitnah, penistaan dan pemecah belahan umat. Benarkah Kiai Imad sudah melakukan penelitian ilmiah, atau justru hanya menebar fitnah dan adu domba semata? Insya Allah di video ini akan membahas betapa Kiai Imad tidak benar melakukan penelitian ilmiah. Seperti yang telah disampaikan Rois, Am Pengurus Besar NU Kiai Haji Miftahul Ahyar di awal. Sebelum membahas tulisan Kiai Imad, lebih dahulu membahas tentang apa itu karya ilmiah, apa ciri dan karakteristik karya ilmiah. Ini saya anggap penting karena yang selalu didengungkan oleh Kiai Imad bahwa ia telah melakukan penelitian ilmiah. Menurut Dalman, dalam bukunya yang berjudul Menulis Karya Ilmiah yang diterbitkan tahun 2016 halaman 5, disebutkan karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Sedang menurut Kosasih, dalam buku Cerdas Berbahasa Indonesia cetakan tahun 2017 halaman 184 disebutkan, karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Sistematis berarti prosedur atau langkah yang dilakukan untuk menulisnya runut,
dan sesuai berdasarkan metode ilmiah yang digunakan. Dari dua literatur di atas dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah merupakan tulisan yang didasarkan atas penelitian ilmiah, bukan opini atau rasionalisasi yang terdengar logis semata. Suatu karya tulis dapat dikatakan ilmiah apabila tulisan tersebut berdasarkan fakta dan data, baik secara teoritis maupun empirik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui eksperimen, survei, dan berbagai sumber bukti kuat lainnya. Banyak para ahli mengemukakan pengertian karya ilmiah, tetapi substansinya kurang lebih sama dengan pengertian di atas. Selanjutnya, kita kemukakan ciri karakteristik dari karya ilmiah. Objektif, fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya adalah cerminan dari keobjektifan. Objektif juga berarti setiap pernyataan dan simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar opini pribadi. Dengan menjunjung objektivitas, siapapun dapat memverifikasi kebenaran dan keabsahannya dengan adil karena karya tulis dalam spektrum yang sama. Netral, kenetralan karya ilmiah dapat terlihat pada setiap pernyataan tulisan ilmiah yang tidak melibatkan kepentingan yang mengunggulkan pihak tertentu. Oleh karena itu, karya ilmiah biasanya tidak banyak menggunakan bahasa persuasif seperti pada artikel populer. Sistematis. Uraian yang dihadirkan dalam karya ilmiah dapat dikatakan sistematis jika mengikuti pola pengembangan tertentu yang dirancang khusus agar efektif untuk kebutuhan tertentu pula. Misalnya pola kausalitas untuk menjelaskan sebab akibat, kronologis untuk urutan perkembangan sesuatu, dan sebagainya. Logis, maksudnya, pola nalar yang digunakan tepat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pola nalar induktif, khusus ke umum, digunakan untuk menyimpulkan suatu fakta atau data. Sebaliknya jika ingin membuktikan suatu hipotesis atau teori digunakan pola deduktif, umum ke khusus. Menyajikan fakta, bukan perasaan atau emosi. Karya tulis ilmiah harus faktual, yakni hal yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Perasaan menggebu-gebu namun tidak dapat dibuktikan seperti kampanye bukanlah karya ilmiah. Menyukai sesuatu lalu mengeluelukannya tanpa alasan jelas dan nyata tidaklah ilmiah. Benarkah tulisan Kiai Imad itu ilmiah? Benarkah penelitian Kiai Imad mengedepankan pemikiran bagaimana membimbing umat kepada hal-hal yang jauh lebih bermanfaat? Atau justru memecah belah umat? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.